Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas lanjutan dari bahasan tentang algoritma. Ya, ini tentang pseudocode. Kalau sebelumnya kan kita membahas tentang flowchart atau diagram alir atau ada yang menyebutnya juga diagram alur. Nah, lanjutan dari atau jenis kedua dari algoritma adalah pseudocode. Nah, sebagaimana namanya, sedo. Sedo itu artinya imitasi, tiruan, kadang disebut palsu, semu, kode, kode atau program, bahasa pemrograman ya. Jadi sedokot bisa dikatakan adalah bentuk kode yang semu atau kadang-kadang disebut nanti secara definisi mungkin disebutnya eh, informal gitu ya. Jadi dia adalah kode informal yang tidak tidak bisa dibaca oleh eh, bahasa pemrograman ya. Nah, jadi ini kaitannya dengan kita sendiri manusia supaya bisa memahami apa yang mau dilakukan. Secara definisi banyak hal ya. Misalnya Beecher mengatakan bahwa sedokot adalah dia informal means of writing an algorithm. Ya. Dan dia tujuannya adalah untuk membantu apa ya audiens ya, audiens manusia bukan komputer. Jadi dia apa lebih apa bisa mendeskripsikan bagaimana algoritma itu nanti dilakukan. Jadi dan dia menggunakan generic way ya. Jadi istilahnya cara yang lebih umum. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang baku jadinya ya berkaitan dengan sedokot ini. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa sedokot adalah sebuah cara untuk menggambarkan algoritma tanpa menggunakan bahasa pemrograman yang spesifik. Jadi ini tadi ya lebih generik, lebih umum. Tuh. Dan dia menggunakan konvensi struktural dari bahasa pemrograman. Kalau dilihat mungkin ya ada yang bentuknya kayak sebuah program ya, tapi sebenarnya bukan. Nah, ketika kita membuat stroke ini, dia ditulis dengan mungkin detail dari kode yang nyata yang levelnya mungkin secara kasar itu sama ya. Jadi sebenarnya ini bukan secara umum berarti ini mewakili sebuah program ya yang lebih bisa dibaca oleh kita ya walaupun tidak bisa dieksekusi oleh mesin atau bahasa pemrograman karena belum menggunakan sintaks yang sesuai. Nah, berdasarkan ini ada satu soal ya. Ini soal yang pertama yang harus Anda jawab, Anda tulis, Anda pilih. Apa yang dimaksud dengan pseudocode berarti? Ada pilihan pertama, bahasa pemrograman yang dapat dieksekusi oleh komputer. Pilihan kedua, cara informal untuk menuliskan algoritma tanpa mengikuti sintaks bahasa pemrograman tertentu. Yang C, sebuah program yang dibuat dalam Python untuk mendeskripsikan algoritma. Dan yang terakhir,
kompilasi dari berbagai bahasa pemrograman dalam satu script. Jadi silakan ditulis jawabannya. Kenapa kita perlu menggunakan pseudocode? Ya sebenarnya secara umum membantu ya. Jadi antara deskripsi problem yang ada ya, kemudian jadi ini kan ada problem yang mau kita selesaikan nih. Ada ada problem ya yang mau kita selesaikan menggunakan bahasa pemrograman. Kemudian program itu ya secara ideal kita tulis flowchartnya ya, flowchartnya. Tapi flowchart kan masih belum jelas seperti apa nulisnya nanti. Makanya diwakili oleh pseudocode ini. Nah, setelah itu baru ke coding ya, bahasa pemrograman ya. Jadi ini sebenarnya membantu itu. Jadi tujuannya mengklarifikasi dan membuat struktur pemikiran kita. Jadi apa yang mau dieksekusi, mau apa tahapan-tahapannya seperti itu tujuan dari Sokot. Tadi sebagaimana disebutkan bahwa dia adalah intermediate step ya yang membantu menerjemahkan atau mengkonvert dari flowchart ke real code ya. Dan ini tentu sangat membantu untuk bisa menyatakan logika ya, ya. Jadi dia stepnya seperti apa ya, tanpa kita takut bahwa kita salah menuliskan sintaksnya. Ya, sintaks adalah bahasa baku yang digunakan oleh program tertentu. Ya. Sebagaimana waktu itu kita sebut misalnya untuk memulai kalau di Pascal kan bikin ya ada bikin Pascal. Tapi kalau di C begini. Nah kalau di Python MATLAB biasanya tidak perlu ada startnya apa. Gitu. Kalau kita fungsi baru ada startnya seperti apa. Gitu ya. Jadi harapannya adalah bahwa dengan pseudocode ini memudahkan orang itu memahami masalah yang ada dan membuat programnya. Gitu. Ya mungkin saja bagi orang yang terbiasa langsung membuat program ya dari problem ke program langsung ya tanpa ada flowchart, tanpa ada bisa juga itu sebenarnya. Gitu. Tapi kadang-kadang kita, oh ini kok salah, ini salah-salah gitu ya. Jadi salahnya langsung ketika di run misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya ada slowcode mungkin apa bisa apa meminimisasi ya mengurangi ya berbagai macam kesalahan-kesalahan yang dibuat ketika kita melakukan program yang aslinya. Lalu bagaimana kita membuat pseudocode ya? Ya nggak ada sih, nggak ada standarnya sebenarnya. Terus sintaksnya juga tidak ada, gitu, tidak ada standar. Jadi sebenarnya apa? eh, tidak ada cara yang dianggap benar atau salah gitu. Paling kita mengatakan ini buruk, ini lebih baik gitu aja sih. Ya. Jadi nggak ada. Tapi tentu supaya kita bisa membuatnya dengan lebih baik, ya tentu kita punya istilah, konsep, elemen-elemen yang sering orang menggunakannya di Scott misalnya tentang variabelnya apa gitu ya. Jadi ini ya tentu ini penting ya tentang variabel. Kemudian tentang tanda ya, tentang kalau ada pilihan atau kondisi, kalau ada repetition atau loop yang sudah pernah kita singgung ya. Adapun
yang biasa digunakan misalnya untuk sebuah sequence itu misalnya input pakai read ya, obtain, get itu yang biasa bahasa yang digunakan ya. Output, print, display, show gitu ya. Nah, kemudian untuk compute perhitungan ya compute juga atau calculate atau determine. Kemudian untuk inisialisasi biasanya kita perlu ada harga awal kita pakai set, nah, set apa gitu, init itu ya. Kemudian untuk adanya step ya penambahan misalnya dari satu kemudian dua, tiga, empat itu namanya increment atau bump itu bahasa yang digunakan. Ya. Kalau kemudian apa mengurangi misalnya 10 9 ini berarti decrement ya. Kemudian untuk di dalam bahasa programming itu ada for ya. Misalnya for iteration bound, kemudian sekuennya apa and for ya. Kemudian ada yang menggunakan while, itu while kemudian condition sequence and while. Kemudian case ini masing-masing berbeda ya ininya penggunaannya. Kalau case kan biasanya kasus pilihan satu pilihan kalau kondisinya ini maka lakukan ini, kondisinya ini lakukan ini. Jadi ada bisa banyak pilihan. Misalnya kita membuat program yang ada beberapa hal yang misalnya program menghitung luas. Yang pertama luas segitiga, jadi kita bisa misalnya input dulu nomor satu misalnya pilih gitu ya. Itu bisa begitu. Pilih nomor satu, pilih nomor berapa gitu ya. Satu misalnya luas segitiga, yang kedua apa gitu ya. Nanti dia langsung menuju kepada yang di kondisi eh, yang diinput oleh kita dan langsung eksekusi gitu ya. Kemudian pengulangan bisa menggunakan kata repeat. Kemudian apa sequence-nya gitu. Until condition apa. Atau if then else. If condition ini then apa melakukan apa. Else kondisi itu. Atau ada lagi ya. Else-nya itu banyak misalnya ada beberapa itu juga bisa ya. Jadi ini ya, kata-kata atau sintak eh, yang tidak resmi yang tapi biasa digunakan supaya orang itu memahaminya dengan baik. Ini contoh pertama. Ini rangkaian eh, apa prosedur eh, untuk menyelesaikan sebuah problem itu seperti ini misalnya. Misalnya ini tentang game ya, berkaitan dengan game. Game is started. Maka kemudian langsung bikin loop, ada loopnya. Kemudian ada prompt tulisan player to choose a square misalnya. Kemudian kalau jika memilih square, kemudian masih bisa apa belum masih kosong ya kotaknya misalnya ya. Maka kemudian player bisa menempatkan simbol di square tersebut misalnya masih kosong ya. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian ada boardnya misalnya berapa kali berapa, cek dan lihat baris yang diinginkan. Kemudian juga jika baris itu eh, kemudian yang dituju sudah terselesaikan terisi semua dengan simbol yang sama, maka game is won. Orang itu akan menang. Tapi kemudian kalau misalnya tidak ada yang bisa sama semua satu baris atau satu kolom, maka berarti draw, gitu ya. Kemudian switch to other player. Kalau misalnya masih ada square yang masih kosong, ya. Nah, kalau misalnya sudah penuh, kemudian itu bisa memutuskan menang atau draw. Gitu. Kemudian setelah itu, setelah ada keputusan siapa yang menang atau hasilnya draw, maka ditampilkanlah message ya, game over misalnya. Nah, untuk ini kan prosedur ya, kayak semacam prosedur. Tapi ini juga
bisa dikatakan sedoko tapi enggak. Ya prosedur lah ya. Kalau menggunakan yang tadi agak lebih mendekati bahasa pemrograman, maka kita bisa melakukan ini. Ya, misalnya kita mulai dengan begin, kemudian tadi ya display game is started. Kemudian pakai while tadi, game not over. Ya, kalau game not over maka do. Ada prompt prior to choose a square. Hmm. Kemudian if dan seterusnya itu ya, ada display dan sebagainya. Nah, masing-masing kita bisa jelaskan nih ya. Jadi eh, kita memulai permainan dengan menampilkan pesan, kemudian menggunakan perulangan while tadi ya, selama permainan belum berakhir. Jadi while ini bisa dilakukan selama permainannya belum berakhir while ini. Kemudian meminta pemain memilih kotak dan menempatkan simbolnya jika kotak kosong. Nanti kita lihat ya simbolnya kita gunakan misalnya X dan O gitu ya, nol gitu. Kemudian kita isi gitu ya. Nah, kemudian checkboard gitu. Kemudian memeriksa apakah ada kemenangan baris yang sudah dicapai. Yang menang atau seri keluar dari loop. Jika tidak, lanjutkan ke pemain berikutnya. Kemudian menampilkan game over setelah permainan selesai. Nah, ini soal nomor 2 nih. Mari kita lihat aplikasinya. Tugas Anda adalah menuliskan hasil running programnya ya, yang saya nanti buat nih. Nah, kita akan menggunakan bahasa Python ya. Ya, ini bahasanya ternyata cukup ini ya, cukup panjang. Coba kita run. Nah, ini. Jadi di sini game tadi tulisannya game is started. Ini ada kotak 3x3 ya. Ya. Jadi ini player X ya. Player X itu enter row berapa ya. Mau baris ke berapa. Nah, kita pilih baris dan kolomnya yang mau kita isi. Misalnya kita mengisi di tengah. Ya, di tengah ya. Maka nanti ini kan kolom 2 apa baris 2 kolom 2 ya. Ini kok ada masalah ya. Cobalah 1 sama 2. Ini kelihatannya sebentar belum jalan nih. Oke, ada masalah di mana nih? Oke, kita stop aja dulu. Ya, kita stop. Ini kelihatannya oke. Kita run lagi ya. Nah, kita pilih 2 dan 2. Kok tidak bisa? Oke. Nah, seharusnya ini bisa ini apa? Diisi ya di kolom 2 ini ada X itu sebenarnya ya. Tapi ini belum terisi nih. Ini katanya ada masalah. 3, 1. Hmm, Ini programnya masalah ya. Ntar kita kelihatannya uh,
Kita clear dulu outputnya ya. Ini kita interrupt, kita clear selection. Kelihatannya ada masalah di mana nih. Oh, input layer -1. Nah, ini bisa ya. Cuman coba kita lihat. Masih nggak bisa. Oke, kita stop dulu ya. Kita lihat sebentar ya. Kenapa dia? Hmm, Sebentar ya. Ini kita mau yang baru saja. Oke, kita ulangi dulu nanti ya. Oke, saya share kembali. Oke, kita ke sini. Ya, kita coba run programnya. Nah, ini kita disuruh memilih antara 1 sampai 3 karena kolomnya 3, kemudian barisnya kan 3 ya, 3 kali 3 tadi 2, 2. Nah, terlihat bahwa dia ada X di kolom baris 2 di tengah-tengah ya. Nah, sekarang melakukan apa? Misalnya pilih yang baris 1 kolom 3, ya ini O. Kemudian X misalnya ke baris 3 kolom 3. Nah, tahu bahwa misalnya ini bahaya nih di kolom 1, baris 1 kolom 1 bisa dia ini. Nah, X misalnya dia nggak tahu bahwa ini ada celah, tapi dia eh, me, mengisinya di kolom 2 baris 3 misalnya. Ya. Nah, karena itu tahu itu, bahwa dia bisa menang, maka dia pilih 1 dan 2. Nah, maka mendapatkan kemenangan. Ya. Nah, Anda ini aja apa? Tulis ya, tulis hasil akhirnya ini seperti apa. Hmm. Oke ya, ini kita balik lagi ke sini. Jadi Anda tuliskan hasil runningnya. Contoh yang kedua adalah ini lebih sederhana sebenarnya bagaimana menghitung teks. Ya, ya kita kan biasa misalnya belanja, kemudian kita ada PPN lah ya, gitu. Ini get price, price-nya berapa, kemudian masukkan get sales tax-nya seperti apa, kemudian sales tax-nya itu nanti price item dikalikan dengan tax-nya itu jadi berapa, kemudian finalnya ya ditambah saja gitu ya.
Nah, slow code-nya seperti ini ya. Bikin read, price ini ya. Kemudian apa? Read sales tag-nya berapa. Kemudian sales tag itu adalah ini ya tanda panah kiri itu mendapatkan input oleh sebuah persamaan price of item dikalikan sales tax rate. Nah, yang sebelah kanan adalah ini apa Python-nya. Kita coba mudah-mudahan nggak ada masalah ya. Nah, ini ya. Coba kita run, misalnya price-nya berapa ya. Nah, ini enter the price. Misalnya price-nya berapa? Kita beli barang seharga 250.000. PPN sekarang kan 11% ya masih ya. Ini harus desimal jadi 0,1111 0 poin ya. Maka kelihatan bahwa final price after tax-nya ini dolar ya, pakai dolar gede banget ya. Oke, jadi ini hasilnya ya. Hasilnya seperti ini ya. Nah, Anda di ini soal nomor 3, jadi Anda perlu menuliskan hasil running program tersebut. Kemudian tadi bahwa sebenarnya nggak ada yang benar salah, tapi yang ada adalah mana yang lebih baik itu sebenarnya ya. Ini soal nomor 4 nih. Sedokot iterasi papan permainan. Mana yang lebih baik? Nah, di sedokot yang pertama itu langsung for X ya. Jadi nama variabelnya pakai XY ya. Terus langsung X1 sama dengan X awalnya 1 sama dengan 10. Kemudian Y juga 1 sama dengan 10. Kemudian game boardnya itu awalnya adalah 0. Kalau 0 berarti do nothing. Kalau misalnya tidak 0 maka call. The call XY-nya. Kemudian recursive method. Increment counternya ditambah and if. Sementara kalau di code yang kedua eh, apa variabelnya itu lebih di ini kan apa ya dinyatakan dan dimulai dari set ya jadi harga awal ya nggak langsung 1 sampai ini jadi set move count jadi ini nama variabelnya ya itu 1 kemudian baru for nah, for-nya adalah each row on the board kemudian each column on the board jadi itu if game board position row column eh, apa masih bisa diisi maka call find adjacent tile with row call kemudian increment move count gitu. Mana yang lebih baik dari ini? Nah, mari kita analisis ya. Analisis dari eh, kedua strokat ini. Ya, secara umum sebenarnya lebih apa ya? Ya, kalau yang terbiasa program sebenarnya yang strokat 1 udah cukup gitu ya. Tapi komunikasinya mungkin kurang. Kita lihat dari beberapa aspek ya. Gitu. Jadi struktur yang pertama itu iterasi pada papan permainan gamebot dan memanggil fungsi rekursif jika ada elemen yang memenuhi syarat. Sementara di struktur kedua, iterasi pada papan permainan untuk menemukan sel yang ditempati. Ya. Kemudian memprosesnya dengan fungsi yang lebih spesifik. Ya. Ini tujuannya ya dari situ. Tujuan memang lebih baik yang kedua ya. Kejelasan variabel tadi ya X, Y, call X, Y ya. Kalau di yang kedua menggunakan move on, row, kolom, find adjacent tiles itu. Jadi lebih mudah difahami. Strukturnya iterasi eksplisit dengan for X sama dengan 1 to 10. Nah, sementara kalau di code kedua menggunakan for each row on the board dan for each column on the board yang lebih fleksibel terhadap ukuran papan yang variatif ya. Kalau ini kan sudah ditentukan 1 sampai 10 gitu ya. Jadi ukurannya. Tapi kalau yang di ini lebih variatif ya. Efisiensi.
melakukan pengecekan kondisi if gamebot x0 kemudian then do nothing ini menyebabkan iterasi tambahan yang tidak perlu ya. Sementara kalau di yang kedua hanya memproses sel yang sudah ditempati sehingga lebih efisien ya. Penanganan kasus kosong secara eksplisit mengecek nilai nol ya memang ya tadi ya dan mengabaikannya yang mungkin tidak diperlukan. Nah, kalau di yang kedua hanya melakukan operasi pada sel yang ditempati tanpa mengecek eksplisit terhadap nilai kosong. Fungsi yang dipanggil memanggil dengan call XY, tetapi tidak jelas apakah ini rekursif atau hanya pemanggilan biasa. Sementara kalau di Scott yang kedua memanggil dengan find adjacent tiles yang lebih spesifik dalam menggambarkan fungsinya. Ya. Kemudian penggunaan rekursi. Menggunakan rekursi tetapi tidak jelas bagaimana hasil akhirnya dihitung. Sementara di Scott yang kedua tidak ada rekursi yang eksplisit, lebih fokus pada iterasi langsung. Ya. Keterbacaan. Jadi Scott yang pertama itu kurang intuitif karena menggunakan indeks angka langsung tanpa penjelasan lebih lanjut. Sementara di yang kedua lebih mudah dipahami karena menggunakan istilah yang lebih dekat dengan domain masalah. Ya. Jadi kesimpulannya memang yang lebih baik Slowcode yang kedua ini ya. Jadi lebih enak dan jelas ya. Incrementnya berapa, move call gitu ya. Nah, itu kemudian contoh yang kedua nih, mana yang lebih baik? Ini berkaitan dengan penjumlahan. Kalau kita lihat memang slowcode yang ketiga itu lebih lebih sederhana ya dibanding yang keempat. Ya. Misalnya di slowcode yang ketiga langsung for all number at the back of the array. Ya. Kemudian set berarti harga awalnya bawah tem sama dengan addition of each number. If lebih dari 9 then gitu ya. Get remainder of the number divided by 10. Itu that index dan carry the 1. Kemudian decrement 1. Do it again. Ini memang lebih sederhana ya. Tapi mungkin lebih jelas ketika kita menggunakan tadi ya. Tadi kan sama ya, langsung for. Sementara kalau di slowcode yang keempat, set dulu. Carry to 0. Baru each digit position in number from last significant to most significant. Baru compute total as sum of first 6 digit position ya tadi. And second 6 digit position and carry. Baru kemudian if totalnya begini ya, apa yang dilakukan. Kemudian store total in result digit position. Kemudian end loop. If carry 1, then rise over flow exception end. Jadi secara penggambaran lebih lebih jelas, lebih baik Stokot yang keempat ini ya. Ini apa? Tadi ya soal yang kelima gitu ya. Jadi dari sini tujuannya tentu sama ya menjumlahkan angka di belakang array. Array itu ya matriks ya misalnya. Kemudian menangi carry jika hasil lebih dari 9. Yang keempat menjumlahkan dua bilangan digit per digit ya. Menangani carry dan menangani kemungkinan overflow ya. Kemudian bagaimana dengan kejelasan variabel menggunakan time tetapi tidak jelas bagaimana angka disimpan atau diproses lebih lanjut. Sementara di keempat menggunakan carry, total, result, digit position yang lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Secara struktur yang ketiga kurang rapi dan kurang detail. Ya, dalam menjelaskan langkah-langkahnya. Kelihatannya sederhana, enak gitu ya. Tapi kurang. Nah, sementara di yang keempat strukturnya lebih rapi. Ada loop yang eksplisit ya. Jadi ini penjelasannya lebih baik. Bagaimana dengan iterasi menggunakan for or number back to array yang tidak terlalu jelas apakah itu berarti iterasi least significant bit ke most significant bit ya. Sementara kalau di yang keempat menggunakan for each digit position
Ya, digit position di mana? In number from least significant to most significant, ya. Ya, yang apa? Angka penting, ya, yang lebih penting, yang lebih eksplisit dan mudah dipahami. Mana yang lebih istilahnya apa? Yang memang sama-sama sih, ya. Mana angka yang penting, yang paling penting dan yang kurang penting, ya. Bagaimana menangani carry? Menangani carry tetapi caranya tidak dijelaskan secara eksplisit. Selain dengan get the remainder of the number divided by 10, ya. To index, ya, to that index. Sementara kalau di yang keempat menangani carry dengan lebih sistematis. Jika totalnya lebih dari 10, maka carry-nya 1 kan, dibagi 10 karena kan. Ya, jadi itu, ya. Kemudian penyimpanan hasil, tidak ada kejelasan bagaimana hasil akhirnya disimpan. Sementara kalau di yang keempat jelas, ya. Ya, hasil setiap digit disimpan ke dalam result digit position, digit positionnya, ya, yang lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Bagaimana kalau overflow? Tidak ada mekanisme eksplisit untuk menangani overflow. Sementara di yang keempat menangani overflow dengan if carry sama dengan 1, then rise overflow exception yang lebih aman, ya. Keterbacaan kurang jelas yang ketiga itu, terutama pada bagian menangani pembagian dan pembulatan angka, ya. Jauh lebih mudah dipahami karena langkah-langkahnya dijelaskan dengan istilah yang lebih intuitif. Itu berkaitan dengan eh, yang soal nomor ini, ya, Pak. Nomor 5. Kita lihat yang lebih rapi, ya, dalam menangani problem, ya. Ya, tadi, ya, idealnya kan ada problem, ada flowchart, ada seluruh code, ya. Kemudian ada baru codingnya, ya. Ini contoh yang ketiga nih, comparing to number yang di bahasan yang sebelumnya ketika flowchart menjadi tugas, ya. Jadi tugas yang kedua, ya. Ya. Nah, kita ingin menambah nih apa? Mana yang lebih sama atau lebih besar atau lebih kecil tuh, ya. Nah, kan ini flowchartnya, ya. Mulai start, kemudian kita memasukkan dua nilai, ya, nilai 1 dan nilai 2, ya. Kemudian berarti kita memproses nilai 1 dan 2 dan dicek apa nilai 1 lebih besar dari 2 dari nilai 2. Kalau iya, maka nilai 1 lebih, ada tulisan, ya, eksekusinya adalah hasil di sini, hasilnya adalah nilai 1 lebih besar dari nilai 2. Kalau tidak, maka cek lagi apakah nilai 1 lebih kecil dari nilai 2. Kalau iya, maka berarti nilai 1 lebih kecil dari nilai 2, itu kita mendapatkan tulisan seperti. Kalau tidak juga, maka berarti sama. Tuh, N, gitu, ya. Bagaimana pseudocode-nya? Nah, ini kita pakai get, ya. Get the first value and assign it as number 1, ya. Jadi number 1, ya. Kemudian get second-nya. Kemudian baru kita if number 1, itu tadi, ya. Jadi masing-masing kita bisa analisis nih, ya. Kita analisis. Jadi yang baris pertama kan input dan menandai variabel, ya. Ya, 1 dan 2 seperti itu. Kemudian baris yang ketiga kan condition, ya. Kondisinya seperti apa, gitu. Kemudian display itu output, ya. Jadi hasilnya seperti apa? Apakah kalau misalnya lebih besar number 1 kan berarti number 1 is bigger than number 2. Stop, gitu, ya. Kalau ternyata ini ada else if, gitu, ya. Karena ini nanti ada else lagi, gitu, ya. Jadi else if ini untuk another condition, kondisi yang lain. Kondisi yang lainnya adalah number 1 lebih kecil dari number 2. Kalau itu kenyataannya, maka ya ditulis eksekusi, ya. Itu stop lah, jadi program ended. Kalau tidak dua-duanya, maka berarti sama, gitu, ya. Nah, ini program apa? Program yang kanan, ya, itu adalah
eh, program Python-nya. Coba ya, Anda tugas Anda adalah soal yang keenam ini, Anda tuliskan hasil running programnya. Ya. Nah, kita coba ya, kita coba running programnya. Sebenarnya waktu yang kemarin kan kita juga sudah coba ya. Ini kita clear dulu ya, kita eksekusi. Nah, Anda tulis ya. Ini kelihatannya terlalu banyak yang diinikan ya. Ini karena apa? Kelihatannya eh, oke, mudah-mudahan bisa ya. Oke, coba kita running lagi. Ini harus pakai yang pro ya kalau mau banyak yang ini terbatas ya. Nah, sekarang nih kita masukkan angka sembarang set ya. Kemudian masukkan angka eh sembarang lagi. Kita pakai minus mau nggak ya? Nah, pakai minus juga mau dia. Jadi hasilnya adalah number satu itu lebih besar dari number dua, iya kan? Karena 9999 dengan minus 234, ya. Nah, hasilnya Anda tulis ya. Oke, kita balik ke tayangan. Jadi ini soal nomor 7 tulis hasil. Contoh yang keempat, ini tentang menu ya. Jadi kita mau ada orang sebenarnya juga sukanya tertentu ya menunya ya. Menu tertentu kita bisa ubah juga sebenarnya ya nanti ya. Tapi dia sudah punya pilihan gitu ya. Nah ini bagaimana sedokotnya? Tandai ya, send a collection of food as the menu. Jadi ada serangkaian ini ya, kumpulan makanan kita sebut the menu. Kemudian tandai spesifik item target foodnya apa? Ya, misalnya apa soal makanannya ada berapa kayak kita ini ya baca ya menu ya itu ada menunya dong. Kalau kita mau beli ini kita searching kita oh ini gitu ya. For each food in the menu, if the food is equal to the target, jadi dicek ya display oke. Let's eat the target food. Kemudian stop. Kalau tidak maka akan display I don't want to eat food. Nah, the food ya. Continue check ya. Jadi begitu. Jadi ini jadi inputnya itu ada dua ya. Input tadi daftar menu sama targetnya seperti apa. Dan start loopnya karena ini loop ya, karena pilihan ya tergantung menunya ada berapa gitu ya. Kemudian kita bisa eksekusi itu. Nah ini kalau di sini kan I don't pertama yang dipilih udah langsung ya pempek ini kan di sini pempek sate bakso yamin somai yang dipilih kan somai gitu jadi targetnya somai gitu. Jadi dia milih yang pertama dulu di daftar menu pempek. Nah, dia bilang I don't want to eat pempek. Kemudian pilihan kedua sate. I don't want to eat sate karena target foodnya somai. Bakso, tulis ya. I don't want to eat bakso. Yamin, I don't want to eat yamin gitu ya. Terakhirnya ada nih daftar menu. Oh, ketemu somai. Maka dia sudah sesuai nih antara the menu ya. Ini ada counternya kan, counternya satu itu. Berarti ini kan ditandai dengan angka satu, angka dua, angka tiga. Dengan menu-menunya ya. Jadi dia akan lihatkan menunya. Ya, kemudian apakah sama dengan target itu ya. Nah, sekarang Anda tuliskan hasil running programnya yang seperti ada di sini. Saya nggak membuat programnya lagi. Ini sudah ada di sini ya, karena ini sudah menunya. Tapi kita sebenarnya bisa juga ini ya, membuat eh, program untuk memilih ini dengan variasi yang tidak sama dengan. Tapi dalam hal ini contohnya sudah seperti ini. Jadi ini Anda tulis saja hasil running program ini sudah code dan running programnya.
Oke itu ya. Jadi itu secara umum ya berkaitan dengan slow code gitu ya. Saya pribadi sih kalau misalnya jarang lah, jarang membuat slow code gitu ya. Biasanya langsung aja bekerjanya begitu ya. Itu bukan pekerjaan yang ideal. Jarang juga membuat flowchart ya. Jadi langsung saja dari problem lompat ke langsung coding gitu ya. Tuh, mungkin bagi yang sudah terbiasa ya, oh udah tahu dia di coding istilahnya stroke code-nya udah ada di otak kita ya. Jadi kita langsung set kalau misalnya salah, oh berarti ini harusnya begini. Tapi ya itu jadi kita mengulang-ulang terus ini ya kesalahannya apa, kesalahannya apa, kesalahannya apa gitu ya. Ya, tapi ya nggak apa-apa, interaksi antara kita dengan program ya. Itu memang cara membuatnya begitu. Tapi idealnya, teoritisnya ya problem tadi ya. Ada problem, ya kemudian kita buat flowchart, kita buat pseudocode, lalu kita buat ininya apa, codingnya seperti apa. Oke ya, oke. Jadi tugas Anda yang ketiga ya, calculate the sum of grade seperti ini. Jadi Anda menerima nilai student ya, student compositional thinking class. Grade-nya ada berapa nih? Ada 7 ya. 70, 75, 80, 85, 82, 90, 65. Tugas Anda adalah membuat stroke code untuk menjumlahkan ya nilainya dan kemudian membuat rata-ratanya ya. Jadi silakan nanti di apa di- seperti biasa di submit atau di upload ke emas. Ya, jadi ini akhir dari kuliah kelas hari ini berkaitan dengan Sdokot. Ya, ya mudah-mudahan kita bisa menerapkannya ya, menerapkan yang ideal ini dalam kita menyelesaikan sebuah masalah. Ya, saya ingatkan lagi bahwa setelah ini Anda harus menjawab tadi ya 7 pertanyaan. Silakan kalau misalnya eh, kelewat ya bisa diputar lagi ya gitu ya. Videonya mana pertanyaan 1, 2, 3 sampai 7 tadi dan ditulis tangan ya. Tulis tangan, jangan lupa namanya, kemudian bisa scan atau foto, kemudian upload PDF-nya ke Mas. Barangkali itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.